Nah, jadi cukup penting dan sebenarnya fisika ini asik juga untuk dipelajari karena dia membahas gejala-gejala alam yang mana mungkin ada di sekitar kita. Contoh mengenai cahaya, mengenai magnet juga tadi kan, di sekitar kita juga banyak menggunakan magnet. Dan banyaklah dalam kehidupan kita yang eh, filosofisnya adalah fisika. Kendaraan yang bergerak, terkecuali sistem pembakarannya. Nah, sistem pembakaran yang menghasilkan energi itu bukan fisika, tapi pembahasan kimia. Ketika eh, bahan bakar yang merupakan senyawa benzena, yang banyak kelas-kelasnya itu kan itu pembahasan mengenai kimia, gitu. Jadi cukup signifikan kalau Anda saya berikan kuliah fisika. Baiklah, saya akan share dulu. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti boleh tanyakan kepada saya. Kemudian juga boleh melalui chat WA, konsultasi dan lain sebagainya. Jadi Anda ini yang kelas karyawan ini perlu belajar lebih intensif lagi karena waktunya sangat pendek. Tapi asalkan kalian memang betul-betul serius, ilmu ilmu itu akan mudah didapatkan. Nah, jadi dosen di sini sebenarnya memberikan semacam arah aja. Nah, bahwa yang dibutuhkan pada saat ini kamu harus belajar ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk eh, keahlian Anda di bidang teknik elektro. Sudah, jadi Anda belajar sendiri, Anda mencari. Nah, dosen bukanlah orang yang paling pintar di kelas suatu mata kuliah. Di kelas ini, dosen bukan orang yang paling pintar, tapi dia hanya memberikan panduan semacam agen. Jadi kalau Anda mau pintar, Anda harus belajar dengan serius. Jadi gitu, silakan berkonsultasi dengan saya kalau masalah ada permasalahan, bukan maksudnya permasalahan tapi tentang hal-hal kuliah. Nah, silakan. Oke, saya akan share dulu ya untuk mempersingkat waktu ya. Saya akan share eh, PPT saya. Ya, ini dia. Besaran dan satuan ya. Besaran dan satuan. Oke. Nah, eh, nampak ya besar satuan ini ya. Oke, langkah ya. Pengertian besaran. Jadi memang dasar dalam fisika itu sesuatu itu harus diketahui dia apa, kemudian juga dia nanti tandanya apa. Jadi kalau kita belajar fisika ini lebih banyak belajar mengenai identifikasi tanda-tanda. Misalnya eh, tanda adanya gaya apa itu? Artinya ada suatu, misalnya contohnya dengan adanya gaya itu perpindahan posisi dari suatu benda sejauh sekian meter atau sentimeter. Jadi harus ada besaran. Besarannya dalam apa? Satuannya itu misalnya, sorry, besarannya itu adalah jarak. Ketika dikenakan gaya akan timbul perpindahan jarak sekian meter. Satuannya adalah meter. Kemudian misalnya lagi magnet misalnya. Ada satu besaran apa itu magnet. Nah, dalam suatu generator ada magnet besarannya.
Jadi harus ada namanya besaran itu. Besaran itu katakanlah nama ya. Ada sesuatu yang dapat diukur yang memiliki nilai dan satuan. Misal tadi magnet punya nilai namanya 10 misalnya dan satuannya adalah Weber. Jadi harus ada magnet itu punya punya besaran ya, nilai dan ada satuannya. Nah, listrik mengalir misalnya kan. Nah, jadi namanya arus, arus listrik mengalir. Besarannya 10 misalnya, kemudian satuannya adalah ampere gitu. Kemudian besaran menyatakan sifat Iya, dari Bang. benda. Nah, sifat ini dinyatakan dalam angka melalui hasil pengukuran. Nah, jadi besaran yang namanya besaran-besaran itu misalnya tinggi, panjang, jarak, kecepatan, gaya, arus, nah, medan magnet, medan listrik, dan lain sebagainya, itu namanya besaran. Segala sesuatu yang kita sebut-sebut itu namanya besaran. Nah, itulah kalau kita mau memahami tentang besaran itu ya seperti itulah. PPT saya bisa dilihat nih kan? Siapa? Coba saya panggil di Al-Qadri. Bisa dilihat kan? Fatan Al-Farizi. Bisa dilihat kan PPT saya kan? Nampak nggak? Siapa? Bisa ya, oh ya. Takut pula saya Bapak, Bapak, Pak. kelamaan ngomong, rupanya PPT-nya nggak nampak. Oke, jadi besaran itu ya. Kemudian pengukuran adalah perbandingan suatu besaran dengan satuan yang dijadikan sebagai patokan. Dan kalau kita mengukur itu, ya kita semua sudah tahu lah mengukur itu kayak mana. Cuma aja definisinya bahwa dia itu membandingkan sebenarnya. Nah, membandingkan sesuatu dengan besaran yang dijadikan patokan. Misalnya kita mengukur panjang sebuah kotak. Panjang sebuah kotak, bahwa dia kotak itu sudah mempunyai nilai berapa panjangnya. Kalau kita nggak tahu berapa, makanya kita patokannya adalah roll atau mistar misalnya. Patokannya itu roll, mistar, ya ukurlah sampai di angka berapa dari ujung ke pangkal ke ujung kotak itu, maka itulah yang namanya besaran daripada kotak itu. Di dalam fisika pengukuran merupakan sesuatu yang sangat vital atau sangat penting. Iyalah, kalau tidak ada eh, pengukuran, maka tidak ada yang bisa dinyatakan atau dijadikan patokan. Misalnya arus yang masuk ke rumah adalah 10 ampere. Harus ada besarannya 10 ampere. Nah, kalau nggak ada yang jadi patokan. MCB kita akan bekerja kalau lebih dari 10 ampere. Nah, misalnya, lebih dari 10 ampere akan bekerja lah. Makanya ada sensornya. Sensor yang menyatakan itu besaran 10 ampere. Besaran itu harus ada dengan melalui angka. Pengukuran dapat dilakukan dengan dua cara, ya ada secara langsung, tidak langsung. Nah, kalau secara langsung, ya kita membaca skalanya, misalnya kayak panjang kotak tadi, kita langsung ukur dengan roll kita. Kemudian ada juga yang tidak langsung. Tidak langsung ini memerlukan perhitungan lagi. Jadi setelah kita ngukur-ngukur, misalnya volume. Nah, volume kotak itu nggak bisa diukur secara langsung. Nah, karena ya dari panjang, lebar, dan tinggi misalnya. Bentar ada suara yang hidup nih. Mana tadi? Oh ini Bayu. Mana Bayu? Tadi Bayu, siapa? Bayu matikan Bayu. Biar lengkah. Matikan audionya. Mana tadi? Nggak bisa pula dimatikan audionya. Mana? Bayu. Udah ya. Oke, dah. Nah, jadi ada secara tidak langsung, misalnya volume kotak. Dia diukur panjangnya, lebarnya, tingginya, bukan langsung volumenya itu. Maka panjang kali lebar kali tinggi itulah volumenya. Bisa nggak dilakukan pengukuran secara langsung volume itu? Ya, biar saya tanya dulu nih, biar nggak ngantuk. Stop share. Hmm. View.
Berarti, oke. Saya mau panggil Bagas Pratama. Mantap. Bagas Pratama. Mas Bagas. Ya. Nah, pengukuran tadi secara tidak langsung kalau kotak itu panjang, lebar, tinggi, dapatlah volume. Nah, kalau secara langsung kira-kira gimana? Bisa nggak, Mas Bagas? Hmm? Ya, Mas Bagas. Bisa nggak kalau secara langsung? Menurut Bagas lah. Ini silakan aja berpendapat yang nggak ada yang salah ya kita ya. Sama-sama kita belajar. Hmm. Tadi Saya, apa, Pak? Pertanyaan apa? nah, pertanyaannya tadi kan kotak, contohnya kan kubus ya kan. Itu pengukurannya secara tidak langsung, yaitu kita harus mengukur panjangnya, lebarnya, tingginya, baru dapat volumenya. Nah, dapat volumenya kan. Nah, kalau secara langsung bisa nggak? Langsung dapat volumenya berapa? Tanpa mengukur panjang, lebar, tinggi. Hmm. Menurut Bagas. Tidak bisa, Bu. Tidak bisa Tidak ya. bisa. Ada yang lain ada nggak berpendapat? Menurut Bagas, nah, Mas Bagas itu nggak bisa. Yang lain, Faton Al-Farizi. Faton, Tidak bisa, Pak. Kayaknya, Pak. tidak bisa ya. Hmm. Ya, Kalau, Pak. nah, oke, nggak apa-apa. Kalau Heru Irwansyah, Mas Heru. Oh, Heru ini nggak ada nih berarti ya. Jonathan, John, nah, Jonathan pun nggak nampak ini. Fauzan Aziz Karo-Karo. Nah, ini ada nih Iya, nampak Pak. orangnya. Nah, Iya. oh Jonathan, sebentar berarti. Sebentar Pak Fauzannya Jonathan dulu. Iya, Pak. Nah, lagi di mana nih Jonathan? Lagi di posisi di kantor, Pak, di Oh, di kerjaan. kantor. Oh, lagi sambil kerja ya. Nah, cobalah kalau ini. Tadi ada pertanyaan, Iya, Pak. pertanyaan kalau kubus, nah kotak lah kita kan. Itu kan kita ukurnya panjangnya, lebarnya, tingginya. Kita kalikan, baru tahu lah volumenya kita kan. Nah, kalau mau ngukurnya Iya, secara benar, Pak. langsung, misalnya tanpa panjang lebar ininya diukur, terus langsung tahu volumenya tanpa mengukur panjang lebar dan tingginya. Menurut Jonathan bisa nggak? Kurang apa tadi, Pak? Kurang jelas tadi, Pak. Apa tadi, Pak? Suatu kotak, ada kotak, tahu kan kotak kan? Kubus, tahu kan? Mana Jonathan tadi kok nampak aja. Jonathan. Oh ini nampak hidup mati ya kamera. Nah, Iya, Pak. Jaringan, Pak. oke. Kan ada satu kotak. Hmm. Oke, nggak usah Jonathan lagi apa. Sibuk mungkin nggak bisa ini. Fauzan lah, Fauzan Karo-Karo coba. Pak Fauzan. Ya Pak, Nah, kira-kira bisa secara langsung? kalau sudah diketahui bisa Pak, tapi kalau belum diketahui harus melakukan pengukuran dulu Pak. Oh gitu ya. Nah, yang lain ada nggak yang berpendapat? Jadi kita sama-sama diskusi ya. Mana bisa juga. Kalau volume, namanya volume itu kan kalau kita tahu hukum Archimedes dulu kan di fisika, bahwa kalau kita menenggelamkan sebuah benda, maka volume air itu akan sama dengan volume benda yang tenggelam. Nah, so kita berarti kotak tadi kita masuk ke dalam air, hitunglah volume air yang ada sekarang, berapa sentimeter kubik misalnya atau meter kubik, baru kita masukkan eh, kotak tadi.
berapa jadinya. Hitunglah selisihnya. Nah, kira-kira seperti itulah. Atau kalau satuannya dalam liter, misalkan perbedaannya dalam liter. Nah, liter konversikanlah liter dengan sentimeter kubik atau meter kubik gitu. Artinya adalah cara lain untuk mengukur secara langsung masih bisa diusahakan. Mungkin dengan metode yang berbeda gitu. Nah, sekarang setelah kita lanjutkan ya, biar eh, paham secara tidak langsung dan secara langsung. Kemudian ada beberapa istilah dalam pengukuran itu ketelitian, akurasi, kepekaan, ketepatan. Ini ketelitian lah misalnya 10,5 cm ya nyatakan 10,5 jangan 10,4 10,3 itu tergantung alat ukurnya juga. Kemudian kepekaan, pekaan ini misalnya eh, suatu alat yang biasanya ukurannya kecil itu lebih peka misalnya untuk mengukur arus pada peralatan elektronik itu lebih peka ya karena dia satuannya dalam arus itu dalam miliampere. Sementara kalau pengukuran dengan untuk arus yang besar itu pasti tidak peka ya. Misal 10 ampere, 20 ampere, 10, 11, 12, 10,25 gitu nggak nampak lah dia. Karena perlu kepekaan dan kemudian ketepatan atau precision. Nah, besaran fisika ada konseptual matematis, ada besaran pokok, besaran turunan, besaran skalar, besaran vektor. Jadi besaran itu ada pokok turunan. Jadi kita lihat juga ya, besaran pokok itu apa. Nah, kemudian dari ya besaran dan satuan sudah mengukur, membandingkan suatu, tadi udah kita bahas, kalau satu kita ceritakan lagi. Kemudian satuan, ukuran dari suatu besaran ditetapkan sebagai satuan. Nah, jadi ukuran yang ditetapkan, jadi menetapkannya ini sudah dari kerjaan orang dulu-dulu, para ilmuwan-ilmuwan terdahulu untuk menetapkannya. Kita tidak lagi menetapkannya. Jadi udah tetapkan, kita tinggal mengukurnya aja. Contohnya meter, kilometer, detik, gram, dan lain-lain. Panjang, contohnya meter, kilometer. Nah, kalau satuan waktu, detik, menit, jam, satuan massa, gram, kilogram, dan lain-lain. Kemudian sistem satuan ada dua, ada MKS, namanya ada CGS. MKS itu meter, kilogram, sekon. Nah ini satuan untuk meter. Kemudian ada CGS, centimeter, gram, sekon. Nah di sini saya ada sedikit pertanyaan. Kenapa di situ MKS, meter, kilogram, sekon? Kemudian CGS, centimeter, kilogram, sekon. Kok sekonnya sama-sama sekon? Kalau meter kan jadi sentimeter, kilogram jadi gram, sekonnya kok tetap sekon? Jadi itu karena eh, sekon itu kan dia apa ya satuannya kalau kita melihat dari sejarahnya menentukan waktu sekon itu adalah jarak antara eh, ketika satu muatan atau elektron ditembakkan dari satu posisi ke posisi yang lain. Nah, satu sekon itu jaraknya ada ditentukan berapa meter ya jarak yang ditempuhnya itulah satu sekon. Jadi kenapa dia sama-sama sekon? Karena satuan eh, dasarnya itu semuanya itu tetap sekon, tidak milisekon atau mikrosekon karena dia ada apa ya, ada patokannya. Kalau macam meter kan bisa dikecilkan sedikit jadi setengah meter, 1/10 meter jadi apa kan? Desimeter, 1/100 meter jadi sentimeter dan lain-lain. Kemudian ada sistem non metrik atau sistem British. Dan sistem internasional, sistem internasional itu yang sistem internasional atau disingkat SI atau yang paling banyak dipakai pada saat ini.
Kemudian ada besaran fisis, ada besaran pokok, turunan, besaran pokok, ada besaran satuannya telah ditetapkan dan tidak dan kemudian satunya diturunkan. Kalau kebesaran turunan, satuannya diturunkan. Ya, Anda baca lagi untuk lebih jelasnya. Sekarang kita lihat besaran pokok itu ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah molekul, intensitas cahaya. Nah, itu pokoknya. Nanti semua satuan itu akan berasal dari satuan-satuan pokok ini. Semua satuan itu akan berasal dari satuan-satuan pokok ini. Jadi ada satuan daripada pokok ini yang dimasukkan di satuan lain. Misalnya satuan luas tadi kan. Satuan luas itu adalah meter kuadrat. Artinya meter panjang kali panjang. Massa itu dalam kilogram. Nah, untuk eh, berat itu satunya adalah kilogram per meter kuadrat. Itu. Oh, itu ya. Oh, sorry, kalau berat itu satuannya Newton kilogram meter per detik kuadrat. Jadi ada kilogramnya, ada meternya, kemudian ada detiknya atau second. Itu menunjukkan dia besaran turunan. Nah, ini adalah alat untuk mengukur, misalnya untuk mengukur suatu panjang benda dan lain sebagainya itu dengan alat-alat ini. Kronometer, neraca, stopwatch, termometer, ampermeter, dan lain sebagainya. Ini gambarnya daripada alat-alat itu ya. Dan alat ukur besaran turunan, nah, macam kecepatan ya kan, atau kelajuan itu diukur dengan speedometer. Dan dasarnya itu adalah jarak yang ditempuh. Kemudian ada dihubungkan dengan waktu. Nah, jarak yang ditempuh setiap satuan waktu, maka dia menjadi satu besaran turunan. Ada dinamometer, hygrometer, odometer, barometer, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah ukur yang digunakan untuk mengukur besaran turunan. Nah ini dia eh contohnya tadi ya, gambarnya besaran turunan tadi. Kemudian ini besaran pokok dalam sistem internasional. Jadi ada panjang, L, X, R, simbol dimensinya L besar, waktu T besar, massa M besar, arus listrik I atau ampere. Hmm, sebenarnya I ampere ini dia ada eh, turunannya juga ya. Ampere itu dia adalah muatan per detik atau jumlah muatan per detik. Jadi sebenarnya dia bukan pokok kali ya. Cuma karena volume itu sendiri bukan satuan yang standar, ampere itu dinyatakan sebagai satu besaran. Nah, ini keterangannya dari macam-macam besaran pokok panjang, masa, waktu, kuat arus dan lain sebagainya bisa Anda pelajari nanti ya. Terlalu ini. Dan suhu, nah suhunya ada beberapa satuan sebenarnya. Yang internasional itu adalah Kelvin atau Kelvin. Kemudian derajat Celcius dan sebagainya itu bukan satuan internasional. Makanya biasanya spek-spek daripada peralatan itu menggunakan satuan berapa derajat Kelvin. Tapi sekarang ini memang sudah banyak dirubah karena untuk mempermudah ya. Maka satuannya itu dikatakan satuannya adalah derajat Celcius. Karena itu yang paling banyak dipakai di dunia internasional. Kemudian intensitas cahaya, satuan intensitas cahaya adalah kandela. Satuan jumlah molekul adalah mol.
Ini contohnya kecepatan adalah besaran turunan, yaitu pergeseran yang dilakukan per satuan waktu atau berpindahnya satu posisi benda atau zat setiap satuan waktu. Berapa jauh dia berpindah dalam satu satuan waktu. Kemudian ada percepatan juga adalah perubahan kecepatan dari kecepatan awal ke kecepatan akhir, berapa terjadi perubahan setiap waktunya. Kemudian ada gaya. Gaya adalah massa kali kecepatan. Artinya setiap gaya itu akan menimbulkan suatu benda itu memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Ke- Nah, ini dia besaran turunan, masih dengan besaran turunan ya. Kemudian dimensi. Dimensi ini istilah ya, ini sama dengan satuan dimensi itu. Kemudian dimensi menyatakan esensi dari suatu besaran fisika yang tidak bergantung pada satuan yang digunakan. Misalnya jarak dua tempat dapat dinyatakan dalam meter, mil, langkah, dan lain sebagainya. Analisa dimensi, suatu besaran yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila memiliki dimensi yang sama. Nah, jadi misalnya meter dimensinya itu sama. Dimensi bukan satuan ya. Dimensi itu ya dimensi. Misalnya sama-sama menjumlahkan panjang, sama-sama menjumlahkan berat, massa, sama-sama menjumlahkan tinggi dan lain sebagainya. Jadi suhu, misalnya. Jadi ada kesamaan dimensinya itu baru bisa dijumlahkan. Ya kita lah misalnya berapa eh, 3 ekor ayam, kemudian ditambah lagi dengan 2 ekor ayam, ya gitu kan. Harus tinggal dapatnya adalah 5 ekor ayam, misalnya seperti itu. Jadi dimensinya sama-sama ayam gitu. Nah boleh misalnya 1 ekor ayam ditambah 2 ekor musang, nah, sama dengan ya 2 ekor musang karena ayamnya dimakan musang gitu misalnya. Seperti itulah. Jadi artinya harus sama dia dimensinya. Nggak boleh berbeda. Nah, ini besaran pokoknya, kemudian ada dimensinya. Itu L, cara membuat dimensi itu kolom paling kanan, L kuadrat, L pangkat 3, ML pangkat -3. Pangkat -3 berarti per L pangkat 3, makanya dibuat pangkat -3. Kemudian LT pangkat -1 artinya per T, makanya T, dan seterusnya. Jadi kenapa dia dikatakan besaran turunan? Karena dia hasil daripada besaran-besaran pokoknya. Sorry, ini bukan besaran pokoknya, besaran turunan. Ya. Kemudian sistem satuan internasional. Jadi kenapa dibuat sistem satuan internasional? Karena permasalahan teknis ini kan berlaku untuk seluruh dunia, ya kan? Untuk seluruh dunia. Kalau permasalahan sosial mungkin tidak berlaku untuk seluruh dunia. Hukum mungkin bisa berbeda dari apa negara satu ke negara lain. Tapi kalau satuan itu harus sama. Misalnya listrik arusnya harus ampere. Jadi ketika kita mengukur atau transfer ilmu pengetahuan ke tempat lain, ya satuannya tetap tetap ampere tadi. Gitu. Makanya dia harus satu kesatuan. Ini sistem matrik dalam satuan internasional. Pokoknya 18 EK, 15 PETA, TERA, 1 TK, TK itu 10. Itu satuannya, silakan kita pelajari. Dan ini contoh soal, ya biasalah contoh soal. Misalnya gaya sama dengan massa kali kecepatan. Massanya itu M,
kecepatan L T pangkat minus 2. Maka gaya itu adalah MLT pangkat minus 2. Berat jenis, berat per volume. Semua itu ya, itu perhitungan-perhitungannya. Nah, kemudian buktian besar-besaran berikut adalah identik. Nah, nanti PowerPoint-nya saya kirim untuk Anda belajar. Pak, makasih Pak. Ya, oke. Eh, saya kira cukup sampai di sini aja lah ya. Udah, ini nanti bahannya saya kirim. Jadi untuk permasalahan-permasalahan Pak, debat, izin Pak, izin Pak. ya. Gimana Pak Denny? Eh, Gini Pak, KRS kami kok ada yang campur-campur ya Pak ya? Maksudnya campur-campur gimana ini, Pak Denny? Eh, Di di jam kami sebagian ada yang pukul 20.30 mulainya Pak. Kenapa jam oh, bisa sama jam 11? oh, ada yang jam 11 memang kuliahnya, ada yang 20.30 pun ada nanti. Nah, Iya Pak, kok grupnya sama Pak sama yang 20.30 oh, siapa di yang KRS? Oh, di KRS? Iya di KRS. Di KR. Di KRS saya pukul Ah, 20.30 makanya tadi terkejut kenapa jam segini udah masuk. oh, di KRS 23. Ya berarti Pak Denny 20.30 lah. Cuman grupnya emang sama Pak. Maksudnya grup apa? Grup WA. Grup WhatsApp. Heeh. Grup WA-nya sama. Atau Pak Denny yang Iya, termasuk ke grup WA orang lain, yang grup WA jam 11. Karena saya di portal itu udah saya buat enggak grup Pak, udah WA-nya. cek Pak. Udah Enggak, bolak-balik. enggak di portal itu udah saya Udah buat bolak-balik. grup WA-nya. Ntar Enggak saya, Pak, saya juga Pak. Enggak cuma saya Pak, makanya ada juga ntar, itu Pak. Iya Pak. ntar ya. Saya Saya juga juga, Pak. Pak. Fisika, fisika 11.10 ya. Itu saya tengok dulu info grupnya. Ada anggotanya itu ada berapa orang? 36 peserta. Oke, sekarang saya lihat lagi grup satu lagi ya, fisika 20-20. Fisika Sabtu 20.30. Info grupnya itu, oh berarti inilah gini gini gini. Yang maksudnya gini, ini kesalahan grupnya aja berarti yang diinputkan di portal. Tapi yang 20-30 tetap masuk 20-30 seharusnya. Iya Pak, cuman kan grupnya sama gitu. Jadi kami ikut masuk juga. Makanya terkejut juga tadi kok tiba-tiba masuk. Emangnya Anda bisa masuk jam sekarang? Enggak Enggak, kira-kira? tadi terkejut karena lagi ada gangguan jaringan Pak. Kan nggak enak juga ketinggalan kelas. Oh, oh gitu. Oh iya, karena berarti karena salah informasi di grupnya aja, di grup WA-nya. Nanti akan saya Iya perbaiki, Pak. ya saya masukkan di portal grup WA yang fisika Sabtu 20.30 ada nih grupnya. Saya heran cuma memang grupnya ini isinya pun nggak ada yang daftar. Berarti di portalnya saya yang salah menginputkan tautan grup, termasuk juga berarti dua kelas itu sama dimasukkan tautannya. Oke lah, berarti nanti Jadi saya kami, perbaiki. kami yang 20.30 nanti malam masuk lagi ya Pak ya. Oke, oke. Berarti kan ini kan masalah informasinya aja yang saya masukkan di grup ini. eh Zoom-nya jam 11 tadi kan. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti Oke. saya pisahkan grupnya. Nanti di apa di portalnya dibuka lagi, baru tautannya diklik lagi ya, yang untuk yang 20-30. Oke, Oke Pak, oke Pak. oke ya. Makasih Terima Pak. kasih. Ya, mohon maaf atas kesalahan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan semoga bermanfaat. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.